Kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap sebagai seorang muslim. Dua pesan dari Allah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pun bersabda menasihati kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Mau sendiri, mau ramai-ramai, ada yang mengawasi atau tidak, ada orang atau tidak, tetap laksanakan perintah Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Ya, takwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, selalulah berbuat baik, amal soleh, karena kesolehan itu akan menggantikan keburukan, sekaligus menghapus tamhuha. Jadi dihapusnya keburukan itu adalah dengan kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kaitan dengan akhlak ini, di hadis lain Nabi mengingatkan bahwa ternyata akhlak ini memiliki timbangan yang sangat berat. Aqallu syai'in fil mizan al-husnul khuluq. Ya, di antara timbangan yang memberatkan timbangan amal soleh kita adalah al-husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa itu akhlak? Sikap, perilaku, ucapan, ya, yang menghiasi kita. Maka itulah hadirin, kata Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya lah saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama membagi akhlak kepada dua, ada akhlak madhmumah, ada akhlak mahmudah, terpuji dan tidak terpuji. Para ulama pun membagi akhlak itu, pembagiannya banyak. Akhlak kepada Allah, Nabi, manusia, dan kepada alam sekitar, ya. Dan kepada alam sekitar. Jadi banyak, Pak, luas cakupan akhlak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tadi di awal atau di salat subuh kita diingatkan pula dengan firman Allah yang dibacakan oleh imam kita. Saya garis bawahi 3 hal. 1, tentang masalah dihar. Dihar ini perbuatan laki-laki, Pak. Yudhahiruna, mendihar istrinya. Apa itu dihar? Anti kadhri ummi. Jadi ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang sah dan halal itu dengan ucapan anti kadhri ummi. Kamu laksana ibuku. Kamu tak jauh beda seperti punggung ibuku. Maknanya apa? Jadi tidak ada hasrat kepada istri. Laksana atau seperti tidak ada hasratnya seorang anak kepada ibunya. Anti kadhri ummi. Hati-hati dengan ucapan, apalagi kalau sudah keluar kalimat talak. Tadi itu kiasan, Pak, bukan langsung talak. Itu ada konsekuensi itu ucapan. Tadi konsekuensinya apa tuh dihar itu? Min qabli ayyatamasa, sebelum kau menyentuhnya kembali, maka lakukan kifarat. Kifarat, Pak, tebusan. Ya, apa tadi? Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat tuh hukumannya.
au it'am sittina masakin, atau enggak mampu puasa 2 bulan memberi makan kepada 60 miskin. Nah, ini dalam bab rumah tangga hati-hati. Jangan gampang keluar kalimat cerai. Ya, marah sih boleh marah, kesel boleh kesel. Jengkel boleh jengkel, manusiawi, wajar, punya perasaan. Tapi jaga itu mulut. Mungkin tak sedikit ini. Ketika marah, ketika kesel. Ya, saya mau pulang ke rumah kamu, saya butuh kamu lagi. Itu sudah masuk itu. Tadi kalimat kan kamu seperti punggung ibuku, itu aja, udah dihar itu. Ya, apalagi sana kamu pulang, males saya mau kamu sana, ibu kamu balik, jangan balik lagi sini. Itu kiasan telak itu. Jadi kan diserahkan itu, talak itu. Hati-hati. Ya. Maka setiap ucapan kita pun dihitung sama Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ya. Tidak satu pun ucapan itu yang kita ucapkan kecuali kanan kiri ada raqib dan atid yang mencatat. Ini termasuk omongan saya dicatat pastinya. Ceramah kemana-mana dicatat ya. Nah, disinilah Pak Bu, kita harus punya kifarat lain, ya, atau harus banyak istighfar kepada Allah untuk menghapus dosa kita. Iya, kadang ngobrol dengan teman, kadang itu ini, bisa saja di situ terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau habis majelis kayak begini, Nabi sudah memberikan tuntunan sebagai kifarat majelis, yaitu doa kifarat majelis, ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaih yang artinya aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat. Padahal habis majelisnya kajian lagi, majelisnya rapat lagi, silaturahim lagi dan segala macamnya. Ya kenapa? Karena tak mustahil ketika di tengah-tengah majelis itu terjadi kesalahan-kesalahan. Walaupun kita merasa benar, dalam perasaan. Ya, apalagi majelis ilmu, bedah suatu masalah, misalnya para ulama, para ahlul ilmi, syawarah di situ. Kalau di Muhammadiyah tarjih namanya, majelis tarjih. Dikifarati itu. Ya, supaya tidak menyusahkan dosa. Itu satu ya, dihar hati-hati. Ya, berat konsekuensinya. Yang kedua, muraqabah. Ma yakunu min najwa thalathatin. Ya, kita ini dalam hidup ini bahwa ada yang kedua ketika kita sendiri. Ada yang ketiga ketika kita berdua. Ada yang keempat ketika kita bertiga dan seterusnya. Illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempatnya. Ya, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, selalu ada dalam pengawasan Allah. Ya, maka oleh karena itu, ingat selalu pengawasan Allah. Ya, manusia tidak melihat. Ya, orang lain tidak ada yang melihat. Tapi sesungguhnya Allah lewat perangkatnya mengawasi kita. Perangkat Allah apa? Yaitu pengawasan raqib dan atid. Kembali kepada hadis tadi, ya, haitsu ma kunta itu. Nah, ini muraqabah harus menjadi keyakinan kita ya. Dan kalau ini sudah ada dalam keyakinan kita, dalam kehidupan kita, insya Allah semakin hari kita semakin baik dalam hidup, semakin benar, tidak akan semakin ugal-ugalan karena tidak ada yang mengawasi. Kita sendiri di jalanan, Allah yang mengawasi kita. Nah, termasuk di jalanan tuh. Banyak dosa jalanan, Pak. Lampu merah tuh terutama. Kan ada zebra cross tuh ya. Itu penuh sama motor, Pak. Apa itu nggak merasa dosa hak orang direbut?
Itu hak pejalan itu, zebra cross itu. Penuh sama motor itu, kadang mobil. Akhirnya yang nyebrang ya belok sana belok sini cari celah. Kadang bukan di tempat zebra cross. Ya, nggak sadar kalau itu adalah perbuatan mengambil hak dan jatah orang lain. Nah, gitu deh banyak dalam kehidupannya. Nah, kalau dia muraqabatullah pasti tidak akan berani. Wah, ini bukan hak saya. Ini hak pejalan kaki. Bayangkan Pak ya, kalau ini dibawa ke dalam kehidupan. Apalagi dibawa ketika dia mendapatkan jabatan amanah pemimpin negara, provinsi, kabupaten. Masya Allah. Makmur Pak, negeri kita ini aman, tenang. Sayang itu nggak dibawa. Dipisahkan agama hanya urusan di masjid, urusan ngurus negara, lain lagi sistemnya. Nah, ini yang belum ada dalam kehidupan kita, Pak. Ya. Termasuk kita kadang-kadang secara individu kan begitu dalam urusan muamalah. Nah, inilah pentingnya diingatkan agar terus teringat sehingga terbawa ke dalam kehidupan keseharian. Yang terakhir, tadi dari bacaan imam kita dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang pentingnya memiliki ilmu, ya. Pentingnya memiliki ilmu. Kalau kita berilmu, maka Allah akan bedakan derajatnya, kedudukannya dengan mereka yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan ilmu agama, Pak, ilmu dunia pun Allah bedakan kedudukannya dalam muamalah itu. Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, orang yang berilmu dunia aja dibedain tuh sama Allah, ditinggikan derajat. Coba lihat orang-orang berilmu. Ya, apalagi dalam urusan ilmu agama, apalagi mensinergiskan antara ilmu agama dan dunia. Ya, pasti lebih tinggi lagi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita terjebak kepada pemisahan ilmu agama dan umum. Butuh dua-duanya, Pak. Sering saya sampaikan. Kita butuh ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu umum. Ya, untuk mengelola alam yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, di pertemuan sebulan yang lalu, masih ingat tema kita? Ada yang ingat nggak? Kita lanjutkan pagi ini gitu. Apa dulu Pak Haji catatannya? Ya, pastinya banyak yang lupa ya sebulan yang lalu. Jangan kan sebulan ya. Kemarin khotib Jumat bahas apa mungkin lupa. 2 hari yang lalu, sehari yang lalu. Nah, itulah Pak pentingnya kita diingetin ya. Saya ingat karena memang ada catatan, sengaja saya catat. Kalau nggak dicatat juga mungkin lupa juga Pak. Hadirin, kita waktu itu membahas sholat tatawu. Ya, apa itu tatawu? Nama lain daripada sholat sunnah. Tatawu. Ya. Salat tatawu yang sudah kita tuntaskan, salat sunnah rawatib kemarin. Berapa jumlahnya masih ingat? Ya, paling sedikit 10, sedangnya 12, banyaknya 14. Ya, 10 dari siapa sumbernya? Ibnu Umar. Masih ingat ya? Ini kalau bisa jangan ditinggalkan nih, selalu kerjakan. Ya, hafidtu min Rasulillah atau min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, kata Ibnu Umar. Aku telah menjaga mempertahankannya dari Rasul itu 10 rakaat. Ya. Apa aja itu rinciannya? Raka'ataini qabla dhuhri. Itu minimal tuh. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Jadi 2 kali 5 10. Kata Ibnu Umar, aku selalu menjaga ini nih dari Nabi. Dirutinkan, istiqomah dalam sunnah.
Jelas ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Adapun 12 rakaat bersumber dari hadis Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Ya, 12 rakaat ternyata ditambah sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, Pak. Ya. Arba'an qabla dhuhri, ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Maksud dari Ummu Habibah dalam riwayat yang lain khamsah, ya, menjadi 14 karena setelah zuhur ditambah lagi 2 jadi 4. Kesimpulannya, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Bahkan ada jaminan dibebaskan dari api neraka. Apa hadisnya? Man hafadha arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba' ba'daha haramallahu 'alan nar. Ya, haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga. Nah, ini juga memang agak berat, menjaga, Pak. Ya, kalau nggak bisa menjaga rutin tiap waktu, minimal sesekali sudah alhamdulillah. Ini menjaga, merutinkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Ya, seperti itu, menjaganya, merutinkannya. Kalau tidak rutin pun nggak apa-apa, karena ada kaidah usul fikih mengatakan ma la yudriku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan pula lantas ditinggalkan semuanya. Ya, nggak ada istilah percuma. Saya belang-belang nggak bisa menjaga, misalnya, tidak. Lakukan semampu kita. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, amal perbuatan kita selama sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia. Jadi kesimpulannya, minimal 10 rakaat, sedangnya 12, banyaknya 14 rakaat. Adapun khusus hari Jumat, ternyata yang ada itu ba'diyah Jumat. Ya, wa raka'ataini ba'dal Jum'ah di hadis lain. Dan 2 rakaat sesudah Jum'ah. Walaupun sesudah Jum'ah itu jumlahnya ada 6. Ya, di hadis lain kalau dikumpulkan jumlah rakaatnya ada 6. Minimal 2, sedangnya 4, banyaknya 6 rakaat. Fi baiti dalam hadisnya itu. Ya, 2 rakaat itu kalau di rumahnya. Dan ternyata tidak ditemukan adanya qobliyah Jum'ah. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan qobliyah Jum'ah. Demikian pula para sahabat. Karena setiap hari Jumat Nabi itu jadi khatib. Ya, Nabi naik mimbar sebelum azan. Sesudah azan selesai lalu khutbah. Tidak ada cerita sahabat Nabi turun dulu dari mimbar sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, qobliyah Jumat, langsung khutbah. Itu nggak sekali 2 kali Pak Jumatan, tapi nggak ada satupun cerita sahabat Nabi qobliyah Jumat setelah azan. Namanya qobliyah pasti setelah azan dong. Nggak ada, Pak. Langsung, ya silakan Pak Ketua, langsung khutbah. Gitu. Ya, maka ini yang fakta dalam sejarah. Maka demikian qobliyah Jumat itu adanya juga pakai dalil kiasan itu sebetulnya. Sementara kaidah mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Kalau dalam ibadah ada kias, analogi, bakal muncul ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah baru, dan ini bahaya. Makanya ditutup la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah. Analogi kias itu. Yang ada kias itu bukan ibadah tapi sarana. Alias dalam urusan furu. Contohnya apa waktu itu? Zakat misalnya. Usulnya itu zakat, pokoknya. Furunya apa? Bahan zakat. Kalau dulu Nabi pakai apa zakat fitrinya? Gandum, kurma, makanan pokok kan. Kalau kita, beras, nasi. Nah itu dikiaskan tuh. Hukum aslinya nggak boleh kiaskan, itu zakat diganti dengan apa misalnya, nggak boleh. Ya, jadi furu'nya yang boleh itu.
sarananya. Ya, hal yang mencapai ke sana yang tidak boleh. Ya, jadi hadirin, tidak ada qobliyah Jum'ah, adanya adalah ba'diyah Jum'ah. Itu fakta. Ya, ketika Nabi menjadi khatib di Masjid Nabawi pada saat itu. Hadirin, sekarang kita menginjak kepada salat sunnah setelah salat sunnah qobliyah rawatib. Ya. Di hadis-hadis ini karena hadisnya banyak, jadi langsung semacam tematik. Salat malam ternyata dalam hadis ini, dalam bab ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Salatul laili, salat malam itu masna masna, 2 rakaat. Nah, ini model yang satu ini ya, karena ada beberapa hadis ini, diantaranya ini dulu. Salat malam itu masna masna. Fa idza khasyiya ahadukum subha, bila kalian khawatir keburu datang subuh, shalla rak'atan wahidatan tutiru ma qad shalla, maka silahkan kalian sholat 1 rakaat sebagai witir daripada sholat malam tersebut. Ulang, sholat malam itu 2-2. Kalau kalian khawatir keburu datang subuh, yang artinya waktu sholat malam habis, udah tutup dengan witir walaupun 1 rakaat. Mananya apa? Ada 2 intisari lah paling tidak. 1, pelaksanaan sholat malam menurut hadis ini bisa 2-2. Itu 1. Jadi ketika ada masjid tarawihnya 2-2, ini mengamalkan hadis ini, tidak menyalahi sunnah. Ya, justru sesuai dengan sunnah. Yang kedua, bila kalian khawatir keburu datang subuh, maka tutuplah dengan witir. Artinya, sholat malam itu harus ada witirnya. Berapa rakaat paling sedikit? Di sini 1 rakaat. Shalla rak'atan wahidatan tutiru ma qad shalla. Kalau sholat 1 rakaat sebagai penutup daripada sholat malam tersebut, minimal 1 rakaat. Nah, dikarenakan 2-2 dan khawatir keburu subuh datang subuh lalu tutup dengan witir, berarti mananya apa? Dari hadis inilah Pak berkembang pemahaman para ulama bahwa sholat malam itu ya jumlahnya tidak dibatasi. Hadisnya umum sih memang 2-2. Kalau bangun jam 3, 2-2 sampai jam 4:30 berapa rakaat? Umum memang. Ya, kalau tanpa dibatasi dan digabungkan dengan hadis yang lain bisa berokat-rokaat. Udah sesuka kita jadinya. Yang penting 2 terakhir 1 atau 3, yang penting witir terakhirnya. Maka berkembang tuh kalau kita baca dalam kitab fikih. Sehingga muncul kesimpulan tidak terbatas. Yang penting sesuka kita, sesanggup kita sholat malam. Yang muncul pakai angka 11, 21 atau 23 sama 40 lebih itu ya di zaman Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, dan para sahabat lainnya tentunya. Nah, dikarenakan ini umum, berarti ketika kita sholat sholat malam cuma dapat 6 rakaat, azan berkumandang, tutup dengan witir. Itu berlaku dengan pemahaman ini. Gitu, cuma 6 rakaat. Atau 2 rakaat. Wah, sekarang misalnya subuh itu jam berapa? Jam 4.35. Ya, jam 4.25, misalnya 10 menit itu kan. Ya, bisa tuh. 2 rakaat malam, 1 witir. Jadi 21. Menurut hadis ini bisa masuk tuh. Yang penting 2. Gitu. 1 witir. Maka ada orang yang mengatakan dari pemahaman ini dan mengamalkan pemahaman ini paling sedikit tahajud itu 2 rakaat, banyaknya tak terhingga. Ada yang mengatakan begitu.
Yang penting tutup dengan witir. Tapi kalau digabungkan dengan hadis yang lain dari Aisyah, nah, baru ada batasan, Pak. Yang menyatakan hadis salat malam tumpah 444 itu Aisyah. Ya, apa kata Aisyah? Maka yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin summa yusalli salatan muttafaqun alaih. Ya, kata Aisyah apa? Maka Rasulullah yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi itu tidak lebih daripada 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Muncul tuh angka. Kalau tadi enggak. Dua-dua, maka muncullah. Memang secara umum benar. Ya. Kalau hadis-hadisnya tidak digabungkan, Pak. Nah, ini kadang-kadang saya teringat dengan pelajaran dari Ustaz Adi Hidayat. Ketika kita membahas suatu masalah, kumpulkan hadis-hadisnya, kata beliau. Lalu amati apa kesimpulan akhir. Tidak berdiri sendiri dengan hadis tersebut, padahal masih ada hadis-hadis yang lain. Kalau dengan hadis hanya tadi masna-masna, udah Pak jadi banyak. Ya kan? Tidak terbatasi karena umum, nggak muncul angka, nggak ada batasan. Sholatul laili masna-masna fa idza khasya'tum subha witir rakaah. Saat malam itu dua-dua, ya kan? Kalau khawatir keburu subuh, witirlah satu. Itu bisa banyak, karena nggak dibatasi, masih umum. Tapi ketika kita masuk nih hadis Aisyah, oh ternyata tidak lebih daripada 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan ini kesaksian istri Nabi SAW lebih kredibel. Tahu persis bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena bicara tahajud Nabi, pasti istrinya lebih tahu. Iya kan? Pasti istrinya. Mungkin selain istri, orang lain sesekali. Itu pun kalau ada sahabat nginep di rumah Nabi. Atau di mana Nabi nginep di tempat lain. Lalu Nabi sholat malam misalnya. Atau ketika di perjalanan dengan para sahabat. Iya kan? Tapi kalau kesaksian Aisyah, apalagi muttafaq alaih, Imam Bukhari Muslim sudah menyatakan hadis ini sahih kan. Muncul tuh angka Pak, 11 rakaat. Nah, ketika ada ya teman-teman kita menggunakan hadis ini, tarawihnya hanya 11, malamnya 11, sebenarnya tidak salah mengamalkan hadis ini. Menggabungkan teknisnya, kalau di sini 4-4-3, kalau di tadi 2-2-2-1. Ya. Nah, bicara witir, ternyata witir itu ya teknisnya bisa dua. Satu salam, kedua dua salam. Apa yang dua salam? 3 rakaat dibagi 2 salam. 2 rakaat salam, berdiri lagi, lalu 1 rakaat ya sholat lalu salam. Nah, ada juga masjid mengamalkan gitu kan? Bulan Ramadan misalnya tarawih. Ya 2 kali 5 kan? 2 kali 10 tuh. 1 rakaat witir. Itu pakai hadis juga apa? Nggak salah. Itu kalau dikumpulkan ketemu tuh. Nggak langsung menyatakan orang lain itu ya bid'ah atau menyatakan tidak sesuai sunnah. Sesuai hadis Nabi itu. Gitu. Jadi mau witirnya 1, 3, 5, 7, 2 cara. Ya, 2 salam atau 1 salam. Ya, 2 salam atau 1 salam. Pernah diriwayatkan hadis, ya, ini dia. Wa anha, masih dari Aisyah lah gitu. Apa kesaksian Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah, Nabi pernah sholat malam, witirnya itu 5 rakaat.
tidak duduk kecuali di akhir. Artinya 5 rakaat 1 salam. Ya, 3 rakaat 1 salam. Nah, ini sering di kita ya, kalau 3 1 salam. Ya, 3 rakaat 2 salam. Lah. Ya. Jadi salat malam itu ya, teknisnya ada 2 rakaat 2 rakaat. Lalu dari Aisyah 4 rakaat 4 rakaat lalu 3. Nah, adapun witir ya, mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, itu ternyata bisa 2 cara, yaitu dengan 2 salam atau 1 kali salam. Yang penting ada witir. Maka teman-teman kita di Muhammadiyah, di Persis ya, itu menyimpulkan bahwa sholat malam itu ya, tarawihnya 8, baru witirnya silahkan mau 1, mau 3, mau 5, mau 7. Yang penting 8 ya, karena jumlahnya 11. Berarti kalau 11 3 rakaat. Nah, mereka mengambil kesimpulan itu dari dalil-dalil yang tadi. Teknisnya ada 4-4-3, ada 2-2-2-1, ada 2-2-3. 2 kali 4 tambah 3. 2 kali 5 10 tambah 1. Lalu diakhiri dengan witir. Berikutnya, kapan pelaksanaan witir? Haruskah di akhir sholat malam? Harus begitukah selalu? Jawabannya tidak. Boleh witir di awal waktu. Ya, boleh witir sebelum tidur. Ya, sebagaimana ya sahabat Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, man khaufa, kata Nabi SAW, Nabi ini bersabda, man khaufa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Barang siapa yang khawatir enggak bangun ya nanti menjelang subuh ketika waktunya tahajud, maklum kebluk atau capek banget misalnya kan, sehingga susah bangun, falyutir awalah, silahkan witir di awal tidur atau di awal waktu sebelum tidur. Boleh Pak, Bu, ya, daripada witir ketinggalan. Nanti begitu bangun subuh Pak, cuma 5 menit lagi subuh, lumayan tuh 2 rakaat tahajud. Ya, 2 rakaat. Usahakan dawamkan. Baru tadi pagi saya baca babul muhafadzatu 'alal a'mal di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada bab lain yaitu bab menjaga kontinuitas amal soleh. Itu dianjurkan Pak. Ada ayatnya tuh, paling 3 ayat. Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip firman Allah, pentingnya kita mendawamkan istiqomah terhadap amal soleh. Gitu. Ya. Belum kaidah usul fikih yang mendukung ke arah situ. Jadi awaluhu, pas bangun udah witir dia sebelum tidur. Pas bangun, wah 10 menit lagi, wah lumayan nih, 4 rakaat misalnya, atau 6 rakaat. Apalagi ayatnya pendek-pendek kan bisa 6 rakaat. Gak usah witir lagi, udah tadi di awal. Karena ada selain mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tuh, tidak ada witir dalam 1 malam. Sebab kalau ada 2 witir, witir tambah witir jumlahnya jadi genap. Ya kan? Witir tambah witir, ganjil tambah ganjil, 1 tambah 1 ya 2, 3 tambah 3 ya 6, bukan lagi ganjil tapi makanya hadis mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, silahkan di awalnya. Gitu. Terus ya, wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhirul lail. Barang siapa yang pede, sudah terbiasa bangun malam, maka silahkan lakukan witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail masyhudah wa dzalika afdal. Karena ingat, sholat yang banyak disaksikan oleh para malaikat adalah sholat di akhir malam, dan itu lebih utama.
Kesimpulannya, di antara dua cara witir atau waktu yang dilakukan untuk witir, awal dan akhir, ternyata yang lebih utama di akhir. Tapi ini bagi mereka yang pede atau terbiasa bangun malam. Tidak susah bangun malam. Ya, jarang kesiangannya. Tapi bagi mereka-mereka yang susah bangun, ya, maka sebaiknya untuk menjaga sholat malam agar tidak tertinggal witir di awal malam. Tapi ingat, antara awal dan akhir yang lebih utama itu di akhir. Fadzalika huwa afdal masyhudah. Karena itu disaksikan oleh banyak para malaikat dan itu lebih utama. Apa yang buat lebih utama di akhir malam? Itu pertanyaannya kan. Apa yang buat lebih utama? Ada dua paling tidak. Satu, ya, karena di sana ada nilai perjuangan. Berjuang bangun. Perjuangan itu, Pak. Pengorbanan itu. Apalagi punya selimut 3. Selimut 2 aja kita susah bangun. Apa tuh selimut 2? Selimut hidup sama selimut mati, ya. Ya. Ruangan ber-AC, selimut 2. Masya Allah. Kalau kita mampu menyingsingkan itu, menyingkirkan itu, lalu bangun, perjuangan itu. Belum lagi siangnya kemarin capek. Kerja pulang jam 9, jam 8, blak, bangun juga di akhir, Masya Allah. Kalau yang banyak waktu wajarlah, siangnya santai, nggak ada sibuk, bisa tidur, malamnya bangun, itu sesuatu yang normal. Ini enggak, siangnya sibuk sana kemari kerja segala macam, bangun juga dia di akhir malam, Masya Allah. Itu tuh lebih utama tuh, dinilai itu sama Allah itu. Ngantuk-ngantuk pun dia paksain. Sampai merem-merem jalan ke kamar mandi. Karena kalau sudah pakai air, karena air seger Pak akhirnya nanti. Saya merasakan gitu. Ngantuk. Begitu kena air seger apalagi mandi. Udah, hilang semua. Ikatan setan yang 3 itu hilang. Karena dia selain kan kalau kita tidur itu diikat dengan 3 ikatan kan. Hilang kalau udah mandi itu Pak, seger. Pak Anies kemarin ditanya. Dia bilang rutin sholat tahajud. Terus mandinya kapan Pak? Sebelum subuh. Dan itu sunnah Nabi itu. Jarang Pak politisi ngomong begitu. Baru ini nih ngomong masalah sunnah. Tapi nggak laku, coba di boikot. Coba kan. Ya. Bicara sunnah, bicara agama. Saya menarik ya. Tentang beliau itu memadukan antara ilmu umum dan agama. Sehingga bisa memanage sebuah negara atau daerah. Terbukti DKI. Kembali ke pokok bahasa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya ya ternyata lebih utama di akhir malam. Itu yang pertama, perjuangan. Yang kedua apa? Lebih utama karena akhir malam itu mustajab. Tuh. Ya, mustajab. Ketika kita banyak sholat dan ibadah di akhir malam, ingat sholat itu kan doa, Pak. Sehingga para ulama mendefinisikan sholat menurut bahasa apa kata para ulama? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa itu doa, permohonan. Dimulai iftitah aja Allahumma ba'id baini. Walaupun ba'id baini sebetulnya untuk sholat 5 waktu saya memahaminya. Setelah dikerucutkan. Kalau sholat sunnah itu bukan ba'id baini. Wajjahtu, terus Allahumma anta rabbi, ya ada yang panjang itu. Kemudian subhanaka, Allahumma bihamdika tabarakasmuka, kemudian Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatirus samawati wal ard dan seterusnya. Karena ada beberapa, ada 7 kurang lebih doa iftitah. Ya, ada 7 doa iftitah. Ya, yang di salat 5 waktu, yang pendek-pendek, yang panjang-panjang itu di salat malam. Itu doa itu. Allahumma ba'id baini aja kan doa itu. Ya. Maka artinya semakin kalau kita banyak sholat di akhir malam, ya setelah masuk sholat malam dan tahajudnya dan witirnya, maka itu adalah di saat-saat mustajab. Maka itulah tadi di hadis wadzalika afdal. Ini yang membuat lebih utama. Jadi 2, di sana ada nilai perjuangan, kedua akhir malam adalah karena merupakan waktu yang mustajab. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka pada bermohon ampun kepada Allah. Kan akhir sholat malam itu di waktu sahur itu. Ini aja karena sudah waktunya habis ya, sampai bib bunyi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan 2 sholat
Dua macam salat sunnah sudah selesai, yaitu salat sunnah rawatib dan salat sunnah malam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.